Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik dan sehat bersama keluarga terkasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang cara belajar efektif di masa pandemi. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengucapkan selamat atas kelulusan kalian ya. Meskipun kalian tidak bisa merayakan kelulusan sebagaimana mestinya, tetapi hal itu tidak mengurangi makna yang sebenarnya. Dan selamat datang di sekolah kalian yang baru. Selamat bergabung dengan keluarga besar SMP 5 Banjar. Semoga selama kalian menimba ilmu di sekolah ini, kalian bisa menunjukkan potensi-potensi terbaik yang kalian miliki. Baiklah anak-anak, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, ini adalah biodata saya. Saya adalah Kokoy Solihatin. Saya terlahir di Kota Garut pada tanggal 27 Juli tahun 1985. Alamat saya saat ini adalah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Adapun saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Sedangkan moto hidup saya adalah berjuang sekuat tenaga, pantang menyerah, suka tantangan, berpikir positif, dan always happy. Adapun materi yang akan kalian pelajari hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian akan belajar tentang pengertian belajar efektif. Yang kedua, kalian akan belajar pengertian pandemi. Dan yang terakhir, kalian akan belajar penerapan belajar efektif di masa pandemi di SMPN 5 Banjar. Anak-anak yang saya cintai, dalam kondisi dan situasi kita saat ini sangat tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukan pertemuan secara langsung atau pertemuan tatap muka seperti biasa. Oleh karena itu, pemerintah menyediakan fasilitas berupa pembelajaran jarak jauh atau disingkat PJJ supaya kalian tetap bisa belajar sebagaimana mestinya. Lalu, apa saja yang harus kita persiapkan untuk menghadapi pembelajaran jarak jauh ini? Yang pertama adalah semangat. Ketahuilah bahwa semangat merupakan kunci utama untuk meraih kesuksesan dalam belajar. Yang kedua adalah media. Media merupakan alat yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Apa saja yang harus kalian miliki? Pertama, tentu kalian harus memiliki HP atau handphone atau Android yang spesifikasinya mendukung dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada internet. Yang ketiga ada aplikasi.
Aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh diantaranya WhatsApp Messenger, Google Classroom, dan juga YouTube. Ketiga hal tersebut merupakan aplikasi yang mendukung penyampaian materi berupa teks, gambar, audio, maupun video. Itu terkait dalam penyampaian materi dan pemberian tugas di kelas. Sekarang kita masuk pada materi. Apa itu belajar efektif? Menurut seorang ahli, bahwa pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang memudahkan siswa untuk mempelajari sesuatu yang bermanfaat, yang memberikan hasil belajar yang diinginkan. Atau dengan kata lain, belajar yang efektif itu adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses belajarnya memberikan pemahaman, kecerdasan, dan lain-lain, dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah pengertian belajar efektif. Sekarang kita masuk pada pengertian apa sih itu pandemi? Nah, jika dikutip dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandemi memiliki arti wabah yang berjangkit serempak di mana-mana atau meliputi geografi yang luas. Sedangkan WHO sendiri mendefinisikan pandemi sebagai situasi ketika populasi seluruh dunia ada kemungkinan akan terkena infeksi dan berpotensi dari mereka untuk jatuh sakit. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini dunia sedang mengalami suatu pandemi yang luar biasa, bukan dihadapi oleh satu atau dua negara, tetapi hampir seluruh negara yang ada di dunia, termasuk negara kita. Apakah itu? Nah, itu adalah COVID-19. Jadi, saya harapkan kalian benar-benar berhati-hati dan menjaga diri serta keluarga dari virus ini. Oleh karena itu, bagaimana supaya COVID tidak menjangkiti kita? Ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan secara pribadi tentunya. Apa sajakah itu? Ada 5 hal yang bisa kalian lakukan untuk menghindari virus ini. Pertama, mencuci tangan dengan sabun. Cucilah dengan teratur tangan kalian menggunakan sabun dan juga di air yang mengalir ketika kalian sudah bersentuhan dengan suatu benda di luar rumah kalian. Yang kedua, gunakan masker. Ingat, masker adalah tameng pertama kita untuk menghindarkan diri dari yang namanya virus COVID. Jadi, gunakan masker kemanapun kalian pergi ya. Yang ketiga, menjaga jarak. Menjaga jarak memang sulit, tetapi demi keselamatan kalian dan orang-orang terkasih, maka belajarlah untuk menjaga jarak dengan orang lain. Yang keempat, jauhi kerumunan. Ingat, pandemi saat ini bukannya semakin membaik,
tetapi malah semakin memburuk, bukan hanya di negara lain tetapi di Indonesia pun terjadi hal yang demikian. Maka jauhi kerumunan sebisa yang kalian mampu. Dan yang terakhir, kurangi bepergian keluar rumah atau kurangi mobilitas. Dengan 5 hal ini diharapkan kita semua terhindar dari yang namanya COVID-19. Oleh karena itu, mari kita menjaga diri dan juga keluarga kita dengan tetap berada di rumah saja ya untuk saat ini hingga pandemi mereda sama sekali. Mari kita jaga dirimu dan orang lain dengan menerapkan protokol yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi bagaimana penerapan pembelajaran efektif di SMP 5 Banjar selama PJJ? Nah, selama PJJ, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, kami menggunakan 3 aplikasi. Yang pertama ada WhatsApp Group atau WhatsApp Messenger. Yang kedua, kami menggunakan Google Classroom, dan yang terakhir kami menggunakan YouTube channel. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ya. Apa itu WhatsApp Messenger? WhatsApp Messenger adalah sebuah aplikasi yang biasa digunakan di ponsel cerdas. Tentunya setiap dari kita pasti memiliki aplikasi ini untuk berkomunikasi dengan orang lain ya. Karena aplikasi ini adalah aplikasi yang umum digunakan. Pun begitu, ketika dalam pembelajaran, aplikasi WA ini adalah salah satu aplikasi yang biasa kami gunakan untuk berkomunikasi dengan para siswa ketika proses belajar mengajar. Selain itu, kami juga menggunakan aplikasi lain, yaitu berupa Google Classroom. Apa itu Google Classroom? Yaitu salah satu media untuk melakukan proses belajar mengajar tentunya, yang memudahkan siswa dan guru untuk berinteraksi ketika pembelajaran walaupun tidak dilakukan secara tatap muka. Jadi kegunaan dari Classroom ini adalah memudahkan proses pembelajaran ketika pembelajaran dilakukan secara jarak jauh. Tetapi ada syarat yang harus kalian penuhi jika kalian ingin bisa mengakses Google Classroom. Apa itu? Kalian harus memiliki akun email kalian sendiri, tentunya dengan Google Mail ya. Kalau tidak, akan kesulitan kalian untuk masuk ke Google Classroom. Dan yang terakhir, kami biasanya menggunakan YouTube. Apa itu YouTube? YouTube adalah sebuah situs yang di dalamnya digunakan untuk mengunggah, menonton, ataupun berbagi video. Nah, anak-anak, ketiga aplikasi tadi digunakan supaya kalian tetap semangat
dalam belajar dan mengeluarkan potensi terbaik yang kalian miliki meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Saya harap kalian ketika PJJ ini tetap menjaga semangat belajar kalian, kemudian kalian ulet, selalu bertanya jika kalian merasa tidak paham dengan pelajaran. Jangan takut untuk bertanya ya, dan keluarkan kemampuan terbaik yang kalian miliki. Insya Allah kami akan selalu mendukung semampu kami para guru yang ada di SMP 5 Banjar. Alhamdulillah anak-anak, materi untuk saat ini telah selesai. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain.